Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Yoskay Official. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo, silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nunggu tayangan Yoskay Official yang new ini. Mas, kapan tayang lagi? Nah, ini udah mulai tayang karena kemarin ini ada kegiatan manggung. Ada beberapa titik manggung tuh, dan acaranya wow sekali. Ulang tahun Slanker Pemalang, GSP yang ke-15 ya Mas Korea. Ulang tahun Slanker, wah ramenya minta ampun gitu. Pastikan semuanya beres untuk perabsenan. Nah, di cerita kali ini sinopsisnya kok agak gimana gitu. Ada seorang ayah, di mana seorang ayah tersebut ini, beliau, maaf ya, dia ini cacat. Dia dianggap oleh putrinya pembawa sial di keluarga. Ayah ini pembawa sial, ayah ini pembawa malapetaka di keluarga kita. Banyak hutang menumpuk ini gara-gara ayah. Banyak orang menghina kita ini gara-gara ayah. Jadi, ayah harus pergi dari rumah ini. Padahal kondisinya ini untuk jalan aja pun susah. Anehnya, setelah ayahnya pergi, di keluarga tersebut, ekonomi membaik. Hutang-hutang mulai dilunasi. Tak hanya itu, apa yang mereka tidak pernah bisa membeli, ini semua bisa terbeli dengan mudah. Bisa dimilikinya dengan sangat-sangat mudah sekali. Tinggal tunjuk bayar, tinggal tunjuk bayar, tinggal tunjuk bayar. Dan mereka yakin bahwa ini semua gara-gara ayah. Putrinya ini berarti bisa nih mengembalikan perekonomian, cita-cita keluarga, mimpi-mimpi keluarga. Bisa. Akan tetapi putrinya yang sudah bisa mengembalikan perekonomian, kini adik-adiknya justru malah mengusir kakaknya tadi, si putri itu tadi. Jadi anak yang pertama ngusir bapaknya, ya kan? Gara-gara bapaknya ini, wah pembawa sial segala macam. Kini giliran kakaknya ini bisa merubah perekonomian menjadi lebih baik, adik-adiknya nih, kakak get out, gantian. Lah, si kakak malah disuruh pergi. Apa yang sebenarnya terjadi di keluarga tersebut? Kok bisa seperti ini? Apakah sebuah kutukan? Atau sebuah azab? Atau ada cerita lain di balik ini semua? Kalian sudah penasaran? Kalian sudah siap Yoskay? Yowes, okay. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, ini untuk keamanan bersama. Toko di sini kita sebut saja namanya Yayu. Gitu. Yayu ini anak pertama dari 3 bersaudara. Dulu kehidupan Yayu serba kecukupan saat Yayu ini masih kecil. Karena apa? Bapaknya ini sukses. Akan tetapi bapaknya Yayu ini meninggal. Kecelakaan pada saat bekerja. Setelah bapaknya Yayu tiada, ini menjadikan banyak hutang. Perekonomian mereka ini kacau. Ternyata ini bapaknya Yayu pun ini sempat bersangkutan dengan beberapa klien yang harus tetap dilunasi. Keluarga pun bingung. Mereka ini dulu punya perkebunan yang bisa dikatakan ini bisa menghasilkan uang. Perkebunan rambutan. Kalau di tempat kita namanya enceh ya Mas ya. Dan memang keluarganya Yayu ini punya beberapa tanggungan kredit. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Yang dimana pada saat itu bapaknya masih mampu. Tapi berjalannya waktu kan gak ada yang tahu. Setelah bapaknya meninggal, mereka ini kocar-kacir, kebingungan. Gimana caranya nih? Singkat cerita, berjalannya waktu, ibunya Yayu ini berjuang. Berjuangnya lewat apa? Ibunya Yayu ini jualan, kalau di tempat kita namanya semprong ya Mas. Semprong itu kayak kue open gitu kan ya. Kalau di tempat kalian apa itu? Jadi kue open yang dimana ini langsung diangkat, nanti digiling bulat panjang gitu. Biasanya ini dijajakan saat-saat ada orang hajatan. Dijualnya ke pasar, bertahannya lewat seperti itu. Dulunya neneknya Yayu ini membuat seperti itu. Makanya ibunya Yayu masih ingat. Siapa tahu ibu bisa. Ternyata dengan ibunya Yayu berjualan semprong, Yayu bisa sekolah. Adik-adiknya pun bisa sekolah sampai Yayu masuk SMA. Akan tetapi hutang-hutang tersebut membuat mereka ini juga terus-menerus kepikiran. Mereka semua satu keluarga rela ngumpet. Ya, di rumah ini dicari di mana-mana gak kelihatan. Mereka ini mencar. Yayu sama adik-adiknya lama-lama capek. Yayu pun ngomong sama adik-adiknya, apapun yang terjadi, Mbak akan tetap menyelamatkan kalian. Mbak, tapi kemarin udah punya uang dari mana? Ya udah pokoknya ibu ini biar lancar dulu usahanya.
Si Yayu ini punya temen, kita sebut saja namanya Anis. Anis ini orang kaya, disitulah Yayu menceritakan kepada Anis yang membuat Anis ini menolong. Gitu, ketika mendapatkan uang dari Anis, diberikan ke adik-adiknya agar tetap sekolah. Berjalannya waktu, ibunya Yayu ini didekati oleh seseorang. Akan tetapi, Yayu tidak setuju. Ibunya Yayu ini jatuh sakit. Kita sebut saja orang tersebut ini namanya Pak Prapto. Pak Prapto mendekati dengan penuh kasih sayang. Pak Prapto ini adalah seorang supir barang. Jadi kayak supir paket gitu. Untuk nganterin paket antar kota. Pak Prapto ini orang yang baik. Akan tetapi Yayu nggak setuju, nggak mau. Yayu, Pak Prapto itu baik loh. Udah bantuin kita perekonomian segala macem. Biar kamu ini nggak terus-menerus ngerepotin Anis. Bu, Yayu nggak setuju. Pokoknya Yayu nggak mau kalau ibu nikah sama Prapto. Nah, adik-adiknya Yayu pun pada saat itu nggak tahu menau, nggak ngerti persoalan ini. Yang jelas gimana caranya adik-adiknya Yayu harus sekolah. Ibunya Yayu memohon kepada Yayu, tolong yuk, Pak Prapto itu baik loh kalau sama kalian. Bu, tapi Yayu nggak setuju bu. Nah, setiap Yayu mengatakan tidak setuju, Yayu ini nggak sepakat ketika ibunya mau menikah dengan Pak Prapto, sudah dipastikan ibunya langsung pingsan. Jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit. Pak Prapto pun yang membiayai biaya yang di rumah sakit. Terus-menerus seperti itu. Dokter mengatakan bahwa ibunya Yayu ini punya penyakit jantung. Ini ke depannya jika memang selalu kepikiran terus-menerus mengenai apa, terus lagi-lagi kepikiran, maka akan memperburuk kesehatan ibunya Yayu. Wah, dilema Yayu. Sedangkan Yayu ini nggak cocok dengan Pak Prapto. Pak Prapto hanya meninggalkan uang, pembayaran segala macam, setelah itu pergi. Ibunya Yayu membaik. Akan tetapi ketika Yayu melarang, dia lagi-lagi harus ke rumah sakit. Harus nebus obat lagi, Pak Prapto lagi yang bayar. Tanpa banyak kata Pak Prapto itu, semua kan terserah anak-anak. Saya cuma berusaha. Ya syukur-syukur bisa ke depan lebih baik. Karena Yayu melihat ibunya benar-benar cinta. Dan ibunya ini berasa kayak ditolong sama Pak Prapto. Bahkan Pak Prapto juga menolong beberapa hutang yang harus dilunasi. Daripada ibunya ini meninggal, terpaksa Yayu dan adik-adiknya pun mengiyakan pernikahan mereka. Yang dimana Yayu ini sebenarnya sama sekali tidak setuju. Dan bahkan Yayu ini tidak mengajak ngobrol bapaknya. Padahal yang namanya Pak Prapto, beliau ini jarang sekali yang namanya bahagia sendiri atau apa, enggak. Saya punya uang segini, ya ini buat bayar rumah sakit. Nah, maaf kalau kurang-kurang gimana. Yang jelas, yang penting adik kamu sekolah. Ya, kalian sekolah ya. Iya, terima kasih Pak. Nah, inilah Pak Prapto. Benar-benar membantu keluarga Yayu ikhlas. Berjalannya waktu, segala kebutuhan di keluarganya Yayu, ini semua yang menanggung Pak Prapto. Bahkan ibunya ini sering ngomong sama Yayu, Yayu jangan terlalu ketus seperti itu. Kamu kalau udah masuk rumah, setelah itu ketemu bapakmu, kamu masuk kamar langsung dikunci. Kamar adik-adikmu juga kamu selalu nyuruh ngunci. Ibu itu pengen loh sehat. Ibu ini pengen hidup lama, pengen melihat kalian sukses. Bu, kalau ibu pengen lihat kami sukses, udahlah bu, tinggalkan Pak Prapto itu. Yayu, kamu tahu sendiri kan, ibu ini banyak hutang segala macem. Ini semua yang nanggung Pak Prapto. Udahlah. Ya walaupun sekarang ini juga belum terlunasi semuanya, minimal kita ini udah bisa bernafas. Nah, kamu seneng ya kalau ibu ini bolak-balik masuk rumah sakit? Ternyata ini sering sekali Pak Prapto mendengar obrolan tersebut. Pak Prapto ini pernah melerai. Sudah, maafin Bapak. Kalau kamu memang nggak pengen Bapak di sini, yo Bapak akan pergi. Mas, dengerin dulu Mas, jangan seperti itu. Justru malah harusnya Yayu ini berterima kasih sama kamu Mas. Maafin saya Mas, maafin anak-anak saya Mas. Nggak apa-apa loh, saya nggak apa-apa. Kalau toh mereka memang menginginkan saya nggak di sini ya nggak apa-apa. Nggak Mas, udah Yayu tolong. Bu, ibu milih Bapak apa Yayu? Ibu milih Bapak, ya? Apa Yayu dan adik-adik?
Yayu tolong jangan seperti itu. Nah, ibu nggak ingin seperti ini. Pada saat debat yang begitu hebat, kembali lagi, ibunya Yayu terjatuh dan sakit. Dibawa lagi ke rumah sakit. Ujung-ujungnya Pak Prapto juga yang biayain. Kalau sama ibu, ngomongnya yang enak-enak itu. Kalau memang kalian gak suka bapak di rumah, gak apa-apa, bapak ini tidur di luar. Lagian bapak sudah biasa hidup di jalan. Bapak hanya seorang pengantar paket. Maafin bapak ya. Adik-adiknya Yayu ini juga kebingungan kan. Orang bapak tiri ini baik kok. Kenapa mbak seperti ini? Singkat cerita, berjalannya waktu, ya kan? Setelah ibunya Yayu sudah pulihan lagi nih, Pak Prapto pada saat itu izin berangkat. Pada saat mau berangkat, Pak Prapto ini antara mau iya berangkat atau enggak. Ini udah berapa kali nih, ada beberapa cerita yang dimana saya mengungkapkan ini, kalau di tempat saya ini aras-arasen. Apa ya? Ragu. Pak Prapto ini sudah mau keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Mas, katanya kamu berangkat hari ini, nganterin paket. Iya sih. Tapi kenapa yo? Perasaanku kok nggak enak. Ya udahlah mas, tunggu sebentar. Kamu ngopi-ngopi dulu sampai bener-bener kamu ini lega. Dibikinin kopi. Yayu ini ngeliat, bagi Yayu Pak Prapto ini nggak penting. Padahal Yayu ini sekolah pun dibiayai Pak Prapto. Ibu kalau sama Pak Prapto gitu sih bu. Dulu sama bapak nggak kayak gini banget. Padahal bapak ini yang udah nyukupin keluarga kita loh bu. Nah udah. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Enggak kok. Bener ya, yuk. Nggak apa-apa. Sebentar lagi saya berangkat. Kalau gitu, maafkan saya kalau ada salah-salah kata. Ya yuk maafin bapak. Apa sih? Ya yuk langsung masuk kamar. Mas, hati-hati ya mas. 3 hari kemudian, yang biasanya Pak Prapto 3 harinya ini pasti pulang, ternyata yang pulang justru malah kabar dari sahabatnya Pak Prapto. Assalamualaikum, tengah malam, dek. Waalaikumsalam. Mas, sampean sahabatnya suami saya toh? Iya, saya mau ngabarin bu, kalau Pak Prapto kecelakaan. Pada saat Pak Prapto keluar kota mengalami kecelakaan. Saat itu kecelakaannya ini parah. Pada saat Pak Prapto ini berada di tol, rem blong. Susah mengendalikan. Kecepatan udah tinggi nih. Saat itu lampu tiba-tiba mati. Gak tahu konsleting apa, yang jelas mobil tersebut ini kondisinya ini benar-benar langsung drop. Kerusakan yang bersamaan. Brak, beruntun. Tang. Banyak yang kecelakaan di mobil-mobil selanjutnya. Ini yang mengakibatkan Pak Prapto harus menanggung segalanya, dan untungnya di sini perusahaannya Pak Prapto bertanggung jawab, akan tetapi nasib Pak Prapto bekerja sebagai supir ini dipecat. Dan Pak Prapto ini kondisi dari Pak Prapto sendiri cacat, kakinya patah. Karena pada saat itu kaki sebelah kanan ini tergencet. Dengan adanya Pak Prapto sudah tidak bekerja lagi, menjadikan Yayu semakin benci dengan Pak Prapto. Benar kan bu apa kata Yayu? Udahlah nak, untung kok bapakmu diberi selamat. Loh, ibu ini gimana sih? Ini sudah tanda Tuhan kalau Pak Prapto ini nggak bagus untuk keluarga kita, nggak baik untuk keluarga kita. Masih dibelainnya aja sih bu. Terus kalau Pak Prapto ini sudah tidak lagi bisa mengeluarkan uang untuk membayar semuanya bu. Lalu kita mau bayar pakai apa bu? Sekolah adik-adik, sekolah Yayu bu. Sedangkan Yayu ini mau ikut study tour, Yayu ini bingung. Belum lagi beberapa tanggungan, cicilan kreditan segala macam belum ada yang lunas bu. Harus gimana kita ini bu? Pak Prapto dalam kondisi yang cacat kakinya, ia tidak menyerah. Nggak apa-apa, nanti bapak tak nyari uang. Bapak bisa apa aja kok, mudah-mudahan ada jalan keluar. Apa yang dilakukan Pak Prapto? Apa yang dilakukan Pak Prapto? Pak Prapto terpaksa. Dia ini ngurut, terima jasa urut.
Sepeda motor yang Pak Prapto punya dibawa ke bengkel, rodanya ini ditambah kiri dan kanannya gitu. Jadi ada 3 roda dan dipasang pelang pijat urut Pak Prapto. Nggak nyerah kan berarti ini. Beliau jadi laki-laki ini nggak nyerah. Muter nyari pelanggan, bisa ngurut, dapat uang, pulang, kasihin ke keluarga. Akan tetapi Yayu ini sama sekali nggak mau menerima uang dari Pak Prapto. Ribut lagi. Yang ada ibunya Yayu yang harusnya ditangani di rumah sakit, obat yang benar ditangani yang benar. Jadi ketika kambuh, bolak-baliknya ini hanya ke puskesmas. Berasa udah agak mendingan pulang. Padahal penanganannya nggak harus seperti ini. Harusnya di rumah sakit. Di situ udah kebantu BPJS gitu kan ya. Akan tetapi ini ada beberapa obat yang harus ditebus dan ada yang harus diatasi sama dokter. Penanganan yang harus benar-benar maksimal. Terpaksa adik-adiknya Yayu ini putus sekolah. Tiba-tiba mereka langsung ngomong sama ibu bapaknya gitu ya untuk tidak sekolah. Sedangkan Yayu ini masih sekolah. Ya ampun, adik-adikku sampai udah berhenti sekolah. Mbak, jangan ngabarin ibu yang aneh-aneh lagi, nanti sakit. Nanti kalau udah sakit kan kami bingung. Iya ya dek, seperti ini banget. Apa yang dilakukan Yayu? Yayu ini mendatangi sahabatnya, yaitu si Anis gitu. Nah Anis ini punya konter handphone. Bapaknya ini yang punya usaha gitu. Anis mengatakan, apa kamu sanggup? Kalau kamu datang ke sini, kamu minta kerja, kamu sanggup? Kita sekolah terus kamu pulangnya nanti kerja. Sanggup Anis, apapun yang terjadi aku lakukan. Yang penting bapakku itu tidak di rumah. Anis sampai bingung. Kurang apa loh bapakmu? Sudah berjuang mati-matian. Walaupun dalam kondisi seperti itu, bapakmu masih mencari uang untuk menafkahi keluargamu. Kalian ini kan bukan anak kandung. Udahlah Nis, aku gak pengen bahas itu. Yang jelas aku pengen ibuku tetap setia dengan bapakku. Loh, bapakmu ini kan udah gak ada. Ya biarin, aku gak setuju kalau ibuku nikah lagi. Dan bapakku itu pembawa sial. Buktinya selama menikah belum pernah kita ngerasain bahagia. Yang ada kita berantem dan ibu ke rumah sakit. Padahal di sini Anis sebagai sahabat sudah mengatakan, ibumu sakit karena melihat kalian berantem. Udahlah Anis, bapakmu ini mau nerima aku kerja gak sih? Iya, tahu iya. Saat itu akhirnya diterima di konter bapaknya Anis. Dan Yayu ini pamitan di keluarga bahwa dia tidak akan pulang. Dia akan bekerja di tempat Anis. Padahal saat itu ibunya Yayu ini mengatakan, Bu nggak usah nginep duh, pulang aja di Laju atau apa. Nggak bisa Bu, sayang-sayang uangnya. Masih mending untuk kita nutup utang, beliin obat ibu sehat. Yayu akan buktiin Bu, kalau Yayu bisa melunasi semuanya. Dan Yayu nggak pengen Pak Prapto ada di rumah ini. Bener-bener nggak ingin kalau Pak Prapto ini ada di rumah itu. Singkat cerita, berjalannya waktu, setiap Yayu pulang, ini langsung memberi uang. Akan tetapi Yayu ini nggak bisa lama-lama. Bu, maaf Yayu nggak bisa lama-lama. Dan adik-adik, sekolah lagi ya, nanti Mbak anterin ke sekolahan. Ya, sebelum Mbak berangkat, nanti kalian ikut Mbak ya. Iya Mbak, Mbak dapat uang dari mana? Kan Mbak kerja di konter. Di konternya Mbak Anis. Jadi kalian harus sekolah. Pak Prapto dengar. Yayu, maafin Bapak enak. Apa sih? Dicuekin lagi Pak Prapto. Padahal Pak Prapto ini orang yang sangat baik sekali gitu loh. Bahkan tetangga-tetangga ini mengatakan kepada Yayu, gak bisa terima toh atas meninggalnya bapakmu. Justru kamu harusnya kasihan sama adikmu loh. Kalau saya gak kasihan Bude, saya gak kerja. Buktinya saya kerja kok. Dan saya gak mau mengkhianati kasih sayang bapak kepada ibu. Saya ini jagain itu juga Bude. Yuk, bapakmu itu udah tiada. Biarin Bude. Yayu nggak ikhlas. Yayu sebenarnya nggak ikhlas kalau ibu ini menikah dengan Prapto itu, Bude. Si pincang itu. Kok bisa seperti ini Yayu? Sedangkan Pak Prapto ini kalau pas ngurut orang segala macam mijit, ini sampai larut malam. Uangnya juga langsung diberikan kepada istrinya. Nanti istrinya ini membagikan ke Yayu dan adik-adiknya. Pak Prapto yang dulunya rokoknya bermerek segala macam, ia mau menahan tidak merokok. Jadi ngerokoknya ini kalau dapat dikasih orang. Bahkan Pak Prapto ini sering sekali yang namanya ngumpulin putung rokok. Ia sundut lagi, ia bakar lagi. Baru jalan lah segala macam. Kok Yayu seperti ini? Akan tetapi ternyata ini bagi Yayu, ini cari muka saja.
biar aku dan adik-adikku ini ternyuh dan kasihan sama bapak, terus bapak sayang sama kami. Nggak mempan, maaf pak. Dan Yayu berjanji, ketika semua hutang sudah terlunasi, bahkan Yayu ini sudah mengembalikan uangnya Pak Prapto, Yayu tetap bakal mengusir Pak Prapto. Akan tetapi Yayu nyari cara biar ibunya ini nggak kepikiran. Karena kalau kepikiran udah jelas nih, bakalan masuk proyek lagi. Masuk rumah sakit lagi maksud saya gitu. Ya, masuk kulkas lagi gitu, waduh, berat gitu. Jadi di sini Yayu dilema. Ini kalau ibu dapat kabar kayak gini, ibu pasti sakit dan sakit terus masuk ke rumah sakit dan biayanya mahal. Jadi aku harus ngumpulin uang dulu sampai aku bisa ngusir si Prapto. Jadi ibu tahu bahwa walaupun tanpa Prapto, anakmu ini bu bisa mencukupi kebutuhan ibu. Yayu walaupun ini ia masih sekolah dan kini dia sudah mulai masuk ke kelas 3, dia ini bisa melunasi hutang-hutang di keluarganya. Beberapa sudah tertutup. Nah, hutang-hutang yang terus mengejar di keluarganya Yayu sudah berhasil Yayu tutup. Disitulah Pak Prapto ngerasa kecil banget di mata Yayu. Membuat Yayu pun akhirnya mengungkapkan apa yang ia inginkan. Bu, tanpa Pak Prapto, Yayu bisa lunasi segalanya. Maka dari itu kita pergi dari sini. Maka dari itu Yayu gak mau tahu. Usir bapak atau ibu gak melihat Yayu sama sekali. Jangan seperti itu dah. Nanti ibu sakit lagi. Tolonglah bu. Yayu ini bingung nyari momen biar ibu ini diajak cerita gak sakit lagi. Ibu pengen bahagia kan? Tolong bu. Yayu pengen Pak Prapto gak di rumah ini. Nah, tolong jangan ngomong seperti itu. Ibu takut ya. Justru ibu gak kuat nah. Bu, apapun keinginan ibu, Yayu bakal penuhi. Asalkan orang itu tidak di rumah ini. Mbak, udah mbak, nanti ibu sakit lagi mbak, udah mbak. Ya udah, yang penting mbak udah nyekolahin kalian. Orang tua kita hanyalah ibu, bukan Pak Prapto. Ngerti kalian? Mbak, tapi kan bapak baik mbak. Udah diam. Yang nyekolahin kalian bisa sekolah lagi siapa kalau bukan mbak? Iya mbak. Adik-adiknya nurut. Yayu akhirnya kembali lagi bekerja. Jadi di rumahnya nih sebentar-sebentar saja. Ketika Yayu pulang, ibunya ngerayu, mbok tidur di rumah, nginep di rumah, nggak usah tidur di sana. Yayu mengatakan, bu, nyari uang itu tidak gampang bu, tidak mudah. Apalagi Yayu masih sekolah. Berarti Yayu harus memanfaatkan waktu di mana Yayu tidak sekolah. Kalau Yayu ini istirahat di rumah, yang ada Yayu ngerepotin Pak Prapto lagi. Bu, ingat bu, bapak itu setia sama ibu. Sering sekali yang namanya Pak Prapto ini mendengar keluhan-keluhan dari si Yayu. Bahkan Pak Prapto juga sering yang namanya tidur di luar, tidur di emperan. Kok Mbak Yayu ngoten gitu kan? Kok gini? Sedangkan Pak Prapto ini kakinya aja udah susah untuk jalan. Dia masih ngurut segala macem. Penghasilannya ini ya udah kebanting sama si Yayu. Yayu ini ikut event-event, terus counter ini ngadain acara apa, Yayu selalu ikut. Disitulah yang membuat Yayu ini bisa ngumpulin uang gitu. Terus Yayu ini juga bisa yang namanya invest gitu. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu. Yayu pulang bawa perhiasan, dimasukin ke dalam lemari ini loh bu. Yayu kesini cuma ngasih tahu ibu bahwa Yayu ini sanggup. Harusnya ibu ini lebih sanggup dari Yayu untuk mengusir Prapto. Nah, udahlah nak. Mbok jangan kayak gini. Kamu sebentar lagi lulus toh. Ya memang. Yayu bisa sekolah sendiri kok. Tanpa merepotkan orang itu. Dan ini kasihin ke Pak Prapto bu ya. Jadi kita gak ada utang-utang lagi. Ini uangnya dan ini perhiasan ditaruh di lemari. Udah bu. Yayu permisi dulu bu. Ini sampai beberapa perabot udah mulai kebeli. Apapun yang memang mereka ini dulu pernah punya, terus rusak, mereka nggak bisa beli lagi. Yayu udah bisa membelikan yang baru, bisa menggantikan yang baru. Tetangga-tetangga pada ngomong, kok Yayu bisa nggak ngerti terima kasih ya setelah ia berhasil seperti itu. Ya kami tahu Yayu ini kerja di counter. Yayu ini bisa memanage uangnya, bisa inilah itulah segala macam. Tapi kok seperti ini sama Pak Prapto. Sedangkan dulu, ini kalau nggak ada Pak Prapto, ya udah selesai keluarga itu.
rumahnya, ini kok ada Pak Prapto. Tapi bagi Yayu ini tidak berarti. Tetap dewe wani. Edan Mas Kori. Yayu bersikuku seperti itu. Padahal yang namanya Pak Prapto, ini sampai yang biasanya ini berapa pasien, ia nyari-nyari lagi. Berhenti di stasiun, nunggu orang yang pijat urut dia. Apapun yang dilakukan Pak Prapto, di mata Yayu, ini gak ada artinya. Adik-adiknya udah sering ngomong, Mbak kok seperti ini sih Mbak kamu Mbak. Ibu sampai bolak-balik sakit. Walaupun ibu bolak-balik sakit, siapa yang bayar sekarang? Kalian gak usah ngatur Mbak. Paham? Sampai adik-adiknya dibegitukan. Jadi kalian tugasnya ini belajar sampai kalian lulus. Cari sekolah yang benar-benar ini sekolahan idola, sekolahan favorit. Jangan sampai kalian sekolah yang dimana di situ kalian malah ikut lingkungan yang nggak membuat kalian ini berprestasi. Mbak nggak mau tahu itu. Mbak nyari uang ini buat keluarga. Paham kalian? Jangan panggil Pak Prapto itu Bapak. Sakit hati Mbak. Pada suatu ketika, Yayu ini sedang makan siang. Jadi ada warung deket-deket konter. Yayu ini makan di situ bersama teman-teman konter yang lain. Yayu ini ada yang bilangin tukang parkir depan konternya yang dimana Yayu bekerja sama tukang parkir. Mbak Yayu, ada anak kecil nyari Mbak Yayu. Adiknya Mbak Yayu katanya. Yayu langsung ke konter. Ternyata emang bener. Kalian ngapain kesini? Kok kalian tahu tempat ini? Iya, kan kami nyari tahu. Terus kita juga dikasih tahu sama Bapak kalau Mbak juga adanya di konter ini. Terus kalian mau ngapain kesini? Kan Mbak sudah bilang, mending kalian di rumah. Ya walaupun hari ini hari Minggu, kalian tetap di rumah. Nggak usah kemana-mana. Rawat ibu. Mbak yang kerja. Enggak, kami cuma mau beritahu Mbak. Ini Mbak. Adik-adiknya Yayu ini menyodorkan surat. Surat apa ini? Apa ini? Dibukalah sama Yayu. Ternyata surat tersebut berisikan tulisan dari Pak Prapto. Pak Prapto pamit pergi dari rumah. Beberapa temannya ini mengatakan, kamu ini kualat nanti lo. Udah, kamu diam aja. Yayu meneteskan air mata, nangis dia. Terus bapak bilangnya kemana? Kami gak ngerti Mbak. Tadi pagi cuma bilang nanti kalau udah siang dikasih Mbak Yayu. Jangan ganggu jam kerja. Datang aja kalau pas jam makan. Kalian gak boleh ganggu Mbak Yayu. Kalau udah istirahat baru kalian anterin surat ini. Kalau belum istirahat, kalian jangan datang ke konter. Mbak Yayu itu sibuk. Hanya itu Mbak. Ya. Berarti bapak udah gak di rumah. Udah gak di rumah Mbak. Dan ibu pengen Mbak pulang. Ibu juga sebenarnya kaget, tapi ibu bilang nggak apa-apa, yang penting Yayu pulang. Wah, berarti ini secara tidak langsung bapaknya Yayu juga sudah berpamitan terhadap keluarganya Yayu, terhadap ibunya Yayu, gitu. Yayu pun akhirnya pulang. Akan tetapi saat Yayu sudah pulang, tiba-tiba Yayu mengatakan, Bu, kasih waktu, Yayu akan nyari rumah yang lebih bagus dari ini. Atau mungkin lebih, ya mungkin walaupun lebih kecil kali ya Bu ya. Kita pindah dari ini. Maksud kamu gimana Nak? Kamu sudah membuat bapakmu gak betah. Dan bapak akhirnya pergi. Udahlah Bu, orang keinginan dia sendiri kok. Emang Yayu ngusir? Enggak kan? Yayu cuma ingin tahu kalau ibu ini berani gak sih Bu nyingkirin bapak. Kan dia sendiri Bu yang pergi. Udahlah Bu, gak usah ngurusin Pak Prapto. Yayu udah ngatur semuanya, kita pindah. Yayu, nah ini kan peninggalan bapakmu. Katanya kamu sayang sama bapakmu, sayang sama almarhum. Kenapa seperti ini? Udah pokoknya kita pindah Bu. Yayu gak mau jadi omongan di tetangga ini. Kita pindah. Nah aneh, mereka pindah. Hasil dari penjualan rumah ini dibayarkan nih untuk membeli rumah yang baru. Walaupun bangunannya ini bisa dikatakan lebih modern, akan tetapi untuk luas tanahnya ini lebih sempit. Udah, kalian tinggal di sini, sekolah juga deket kan? Ini baru berapa minggu, tiba-tiba Yayu meminta untuk pindah lagi. Lah pindah lagi rumahnya. Ibunya Yayu otomatis nanya kan, kok ibu bingung ya Nak sama kamu? Kami udah nurut, kami udah pindah. Ini belum lama kamu minta kami pindah lagi. Udahlah Bu, pokoknya intinya di sini nggak baik untuk rezeki. Ada yang mengingatkan Yayu Bu, kalau weton di sini ini nggak cocok untuk keluarga kita.
Nah, berjalannya waktu, ya, ini mendekati kelulusan, justru malah kekayaan apa yang dikumpulkan oleh Yayu ini semakin wow. Tapi anehnya, Yayu ini kayak merasa nggak tenang. Nah, kamu kenapa sih, nah? Setiap nganterin uang, kamu selalu gelisah. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ya, Ibu nyaman nggak di rumah ini? Gimana Ibu mau nyaman? Kalau kamu seperti ini terus, Ibu kepikiran. Sepertinya kamu ada sesuatu yang disembunyikan. Udahlah, Bu, Yayu juga harus fokus sekolah karena habis ini lulus. Dan ternyata benar adanya. Kelulusan pun tiba. Yayu mengatakan kepada ibunya, Yayu lulus. Akan tetapi di sini Yayu meminta satu permohonan kepada ibunya, harus mau. Bu, Yayu udah lulus dan boleh nggak Bu kalau Yayu minta satu permintaan? Apa? Minta pindah rumah lagi. Adik-adikmu gimana? Iya, nanti kita pindahin adik-adik untuk sekolah kan. Mereka ada yang udah masuk SMA segala macam gitu ya Bu. Jadi pindah ya Bu, tolong ya Bu. Kayaknya Yayu nggak nyaman di sini Bu. Kamu sebenarnya kenapa sih nah? Pindah lagi. Sampai adik-adiknya bingung, Mbak. Pindah lagi Mbak. Yoi. Nurutlah adik-adiknya. Pindahlah ke rumah yang baru. Yayu pun sudah mempersiapkan. Anehnya ini banyak perhiasan-perhiasan yang ia dapat. Bu, ini loh Bu, ada tabungan lagi. Nah, kamu kok perhiasannya banyak? Kamu ini dapat dari mana? Bu, Yayu kerja. Dek, gimana sekolah yang baru? Kita bingung Kak, baru adaptasi kayak gini-gini. Udah, ini lebih keren sekolahnya. Yang jelas, kalian harus lulus. Yang baik, raih cita-cita. Mbak pengen kalian bisa membahagiakan ibu. Hingga pada suatu hari, ibunya Yayu ini ngerasa kayak ada gak beres. Yayu ibu mau ngomong, kamu kalau di rumah hanya sebentar. Bahkan bisa dikatakan 2 minggu kamu pulang hanya 2 jam. Setelah itu kamu pergi lagi. Bu, kan Yayu kerja. Bisa seperti ini kan gara-gara Yayu kerja. Lagian kalau pas Yayu libur panjang, kita juga liburan kan? Nah, ibunya terlihat murung, sedih segala macam. Ini yang membuat ketika Yayu pulang, Yayu pun gantian mempertanyakan. Bu, ibu ini sedih kenapa ya? Nggak apa-apa nak. Bu, gantian. Yayu pengen tanya sama ibu. Ibu ini sedihnya kenapa? Sedih sama Pak Prapto atau sedih dengan bapak kita, Bu? Bapak kami. Enggak nak, kamu jangan berpikir seperti itu. Enggak, Yayu pengen tahu Bu. Ibu kepikiran siapa? Nggak apa-apa, udah. Bu, sudah cukup lupakan Prapto. Yayu nggak seneng. Karena saatnya ibu sekarang bahagia. Pengen apa aja bisa kan sekarang? Nanti nggak pindah lagi kan? Udah, ibu tenang aja udah. Jadi hidupnya ini pindah-pindah. Jadi hidupnya ini kayak nggak pernah menentu. Ibu dan adik-adiknya Yayu merasa terhantui. Ini habis ini pindah kemana lagi nih? Jangan-jangan nanti kita pindah ke planet Mars gitu kan? Waduh. Ujuk-ujuk pindah. Baru nyesuaiin lokasi di situ, pindah. Yang namanya adaptasi ini kan susah. Dan nggak tahu pembayaran rumah yang sudah disiapkan Yayu, ini ibunya pas nanya, Yayu tidak menjawab. Hanya mengatakan, aman Bu, tempatin dan jangan kepikiran. Ketika butuh apa-apa, sudah ditinggalin uang. Dia ini kerja apa sih sebenarnya? Ibunya ini kan kepikiran. Pesugihan macam apa ini kok cepet banget gitu kan. Kepikiran juga kan. Dia ini ngapain nih? Yang biasanya ini 2 minggu, lama-lamanya ini 1 bulan Yayu baru pulang. Tumben banget ini. Sampai 2 bulan Yayu nggak pulang. Padahal udah didapatkan semua. Gitu kan, rumah baru segala macam termasuk iPhone. Dimana iPhone ini memang yang seri yang paling terbaru. Ketika adiknya telepon, mengatakan, Bu, Mbak Yayu nggak aktif kok Bu nomornya. Kok tumben sampai 2 bulan? Mana ini Yayu? Tapi memang di rumah sudah meninggalkan uang banyak gitu. Begitu juga dengan apapun kebutuhan di keluarga. Yayu udah cukupin semua. Tapi ini kemana sih Yayu? Ibunya ini sempat nyari ke konter. Nah, pada saat itu konter malah tutup. Ibunya ini sampai naik angkot. Pengen tahu kabar anakku kemana aja. Kok nggak pulang-pulang? Singkat cerita, pada saat Yayu pulang, Yayu kaget. Assalamualaikum. Tak. Dibukakan sama ibunya, cekrek. Bu, maafin ya, Yayu baru. Nah, ada tamu sudah nunggu dari tadi.
Ditunjukin ternyata di ruang tamu itu sudah ada tamu. Dan tamu itu mengatakan, "Bu, ditutup aja pintunya biar Yayu pulang." Ternyata emang benar, ketika pintu ditutup Yayu pulang. Yayu ini nggak tahu kalau di dalam rumah ini ada tamu. Ternyata ada sepasang suami istri. Kita sebut saja namanya Butika. "Duduk kamu. Ini mas, ini idola kamu ini." "Iya." "Iya, maafin saya, udahlah. Kan kita udah mencari dan mas udah mengakui semua dan mas bakal ngambil lagi apa yang milik kita." "Minta, saya nggak mau tahu." "Lah, siapa dia? Siapa si Tika?" Saat itu Yayu ketakutan. Ibunya juga bingung, "Apa yang kamu lakukan? Mereka berdua nggak mau cerita, memang menunggu kamu. Ibu udah cerita kalau ibu ini sakit. Ibu nggak mau mendengar kabar yang buruk. Mereka menunggu kamu datang. Apa yang kamu lakukan, nak?" "Udah bu, biar dia cerita aja bu. Kalau saya, ya, yang penting harta saya balik. Dan suami saya ini udah bertanggung jawab. Udah mau mengakui kesalahannya. Walaupun nanti endingnya saya mau cerai sama dia." Maafin Yayu bu." Wah, Yayu kebingungan. Ada apa ini? Sebenarnya apa yang dilakukan Yayu? Ternyata selama ini, Yayu ini menjadi seorang simpanan om-om, suami dari Butika. Gitu. Dan Yayu sendiri ini bener-bener pinter banget ngerayu suami dari Butika dan mengambil beberapa perhiasan. Ini mencuri si Yayu ini ternyata. Dan lebih parahnya, Yayu ini sebenarnya sudah tidak di counter. Akan tetapi, ia masih sering main ke counter. Dan dia tidak bekerja di counter. Dia menjadi seorang simpanan om-om. Boom! Tujuan Yayu satu. Apapun yang terjadi, aku harus menyingkirkan Pak Prapto. Dan aku mengajak ibuku pergi. "Aku kerja tapi masih boleh kesini ya." "Kamu kerja di mana?" Anis gak ngerti. Anis gak ngerti kan? Tanya. Yayu gak ngasih tahu. Yang jelas masih bolehin aku di sini ya. Kalau aku pas lagi gak ada kerjaan, aku kerja di sini ya. Ternyata pada saat itu ibunya ini kan mendengarkan keterangan Yayu kan. "Ya ampun Yu, kamu mencuri perhiasan dan kamu sama om ini, ibu ini." Ibu. Baru mau menjelaskan. Intinya ibu ini sudah datang ke sini udah lama nunggu kamu berkali-kali. Dan akhirnya nutup pintu biar kamu datang. Dan ternyata benar, kamu datang. Ibu ini gak mau ceritain karena melihat kondisi ibunya Yayu. Gitu kan, yang dimana kalau denger kabar berat bakalan sakit. Makanya benar-benar mereka ini sabar menunggu. Dan suaminya ini udah ketakutan karena perselingkuhannya terbongkar. Gitu. Nah, pada saat itu Yayu kebingungan melihat ibunya terjatuh. Buak. Bu. Pada saat itu ibunya Yayu, maaf ya, tak lama kemudian meninggal dunia. Benar-benar meninggal di situ. Ibu. Adik-adiknya Yayu ini langsung menyalahkan Yayu. "Ini semua gara-gara Mbak, ini semua gara-gara Mbak." Nah, bukan kesalahan saya ya. Tuh lihat, anaknya yang buat ibunya meninggal. Saya enggak loh ya. Yang saya minta hanya perhiasan saya kembali. Jadi kamu harus ngerti. Nah, Butika mengatakan seperti itu. Jadi ketika melihat ibunya Yayu meninggal, dia nggak ngerasa salah. Karena di sini Yayu sudah mengatakan yang sebenarnya. Udah nggak bisa ngelak. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Masih toleransi di sini. Butika ini masih ngasih toleransi. "Biarkan dulu Pak sampai pemakaman selesai." Sempat dipanggilkan dokter pribadinya Butika. Akan tetapi ibunya Yayu ini sudah tidak bisa diselamatkan. Wah, adik-adiknya Yayu nyalain Yayu terus. Wah, gegerlah di situ. "Oh, ini yang rumah baru ini ya? Ada kasus ini ya? Ada kasus ini ya? Oh, ternyata dia ini simpanan. Oh, ternyata dia..." Oh, pada seperti itu. Singkat cerita, dimakamkanlah ibunya Yayu. Setelah pemakaman selesai, barulah Butika mengatakan, "Saya pengen minta semuanya dibalikin ke saya. Dan tolong Pak, ini diurus. Mereka sudah mencuri." Aku gak mencuri, Ma. Hanya dia yang mencuri." "Tapi kamu sudah menjalin hubungan dengan si pencuri. Aku gak mau tahu, aku pengen cerai." Kok bisa seperti ini? Ternyata Yayu ini menjadi simpanan om-om. Kalau simpan pinjam masih mending ya Mas Kori. Wah, ini simpanan om-om. Aduh. Kok bisa seperti itu? Yayu hanya bisa menangis, adiknya pun menyalahkan terus-menerus. Sebelum Yayu ini menjalani proses hukum segala macam, ini adiknya kan menyalahkan terus-menerus. Yayu telepon sama saudaranya agar merawat adik-adiknya gitu kan ya. Karena masih pada sekolah. Harus semua lulus dulu gitu. Cuma adiknya menyalahkan terus.
Yayu memohon kepada penyidik dan segala macam gitu kan ya. Ternyata ini kasusnya nggak cuma sama Butika. Banyak orang yang sudah ditipu oleh Yayu. Nah, Yayu meminta waktu, Pak. Saya pengen ngobrol sama adik-adik saya sebentar. Saya akan mengikuti prosedur hukum. Saya nggak apa-apa, Pak. Saya salah. Tapi izinkan saya untuk ngobrol sama adik-adik saya. Diberi waktu, akhirnya ngobrol sama adik-adiknya Yayu. Nah, kenapa Yayu bisa terjerumus? Ya kan? Kenal sama om-om, segala cara sudah dihalalkan sama si Yayu. Ini ada apa? Dan ibunya sampai bisa seperti itu. Dan kenapa benci banget sama Pak Prapto? Ini adiknya, nah adik-adiknya juga butuh penjelasan. Yayu pun menceritakan semuanya. Kita tarik mundur. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita flashback masuk. Nah, ternyata dulu saat itu ditinggalkan bapak kandungnya, kecelakaan, ibunya juga sakit-sakitan, belum tahu penyakitnya apa, mulai terlilit hutang, perekonomian hancur gitu. Yayu yang mau masuk ke SMA, gak ada pilihan lain. Ada yang menawarkan, kamu mau gak seperti ini? Uangnya ada loh, ada salah satu temannya di mana ia terjerumus dalam dunia open kue gitu. Ada open kue ini daripada kita kuning ya kan. Jadi ada open kue gitu. Nah, akhirnya Yayu pun mengiyakan. Oke, saya ikut open kue nih gitu. Yayu yang awalnya saat itu memang tegang, takut gimana ini caranya atau segala macam, ketemulah sama klien gitu yang akan berkencan dengan si Yayu. Ternyata ini kliennya justru malah Pak Prapto. Pada saat itu yang order ternyata Prapto. Prapto sedang mabuk parah, ada sahabat-sahabatnya juga. Prapto ini melihat Yayu, nggak tahu kenapa seneng banget. Wah, ini anak muda nih, kayaknya enak nih di slam dunk, ya kan? Wah, ada basket nih, ngegolin enak banget nih. Wah, Prapto saat itu hilaf, mabuk parah. Di situ ada teman-teman, ayo, kita bayar nih. Nih daun muda nih. Yayu yang pada saat itu memang membutuhkan uang dan nggak tahu ternyata pekerjaan seperti ini yang ia lakoni. Setelah itu barulah Yayu dibayar. Dang. Ternyata di sini, ternyata nggak cuma sekali. Sahabat-sahabatnya Prapto pun memboking Yayu. Disitulah dimanfaatkan Yayu, mencuri perhiasan lah, apalah segala macam. Aku udah terlanjur seperti ini, aku harus menyelamatkan keluarga, gitu. Dengan hasil itu, ia berusaha untuk pulang dan menyudahi semuanya. Ternyata Yayu pun hamil. Nah, di situ Yayu ingat ketika ia dimabokin segala macam, sampai 3 orang ini yang main. Termasuk ada Praptonya lagi. Bener-bener kebingungan. Ini kalau ibu tahu bakalan berantakan. Dah, yang penting adik-adik sekolah, aku juga masih bisa sekolah. Pada saat itu, Yayu kebingungan. Ini gimana ya, kok aku hamil? Terpaksa ia nekat menggugurkan kandungannya. Ia nggak mau ibunya kepikiran. Jatuh sakit nanti kalau ada apa-apa gimana ya kan? Berjalannya waktu, ibunya memperkenalkan seseorang. Dulu ini mantannya ibu. Ya bapak sempat sering cemburu, kamu sering denger dulu. Maafin ibu. Ya tapi ya karena udah gak ada apa-apa. Dan dia ini sering nolong ibu. Dia ini namanya Pak Prapto. Ketika Yayu bertemu Pak Prapto, wah kaget. Prapto juga kaget. Lah si Yayu ini gimana? Nah itu kenapa Yayu ini ngomong sama Prapto langsung tanpa sepengetahuan ibunya. Tolong jangan ngomong apapun di depan ibu. Aku gak mau ibu kenapa-napa. Oh kalau gitu balikin dong semuanya. Tolong jangan, tolong. Saya tidak ingin lagi Pak untuk pergi ke tempat seperti itu, udah. Nah, ternyata selama ada Prapto di situ, wow sekali ini. Prapto mengatakan, memang aku adalah mantan ibumu. Semua perbuatan kamu sudah mencuri dimanapun. Bahkan sahabatku yang tidak terlibat, kamu pun mengambil beberapa perhiasan. Kamu harus akui itu. Di sini Yayu ini nyolong sekena-kenanya apapun itu. Di sini Yayu nggak bisa berontak karena apa? Walaupun orang itu nggak open kue, Yayu pun berani ngambil barang-barang mereka. Sahabat-sahabat yang open kue tadi diajak ke rumah ini, diambil apa-apa sekena-kenanya diambil. Ya kasus lah. Ibumu bisa tiada gitu. Ini karena saya sayang aja sama ibumu. Awalnya Pak Prapto ini mau nyari balikan sama mantannya dulu, ibunya si Yayu. Ternyata
ada Yayu di situ. Ini kenapa? Yayu pun akhirnya mau bikin perjanjian. Gimana caranya kalau aku udah ngelunasin semua utang-utang kamu harus pergi dari rumah ini. Apapun yang terjadi, aku nggak mau kamu di sini. Prapto sebenarnya ini merasa keberatan tinggal di situ. Aduh, kok ternyata bebannya banyak. Akan tetapi dulunya ini memang menjalin cinta sama ibunya Yayu udah terlalu dalam. Sempat sakit hati juga ketika ibunya Yayu menikah dengan bapaknya Yayu yang sudah almarhum. Nah, berjalannya waktu, si Prapto justru malah kena apes. Dia ada kecelakaan, dia udah gak dipercaya lagi bosnya, dia keluar. Sampai pada akhirnya dia berusaha menjadi orang baik. Sebenarnya Prapto ini sempat pengen damai gitu loh. Udah, aku gak akan bongkar, tapi izinkan aku ya tetap di sini. Gak mungkin lagi ada yang mau menerima aku dengan kondisi seperti ini. Yayu gak mau tetap. Kita sudah bikin janjian kalau aku udah ngelunasin kamu harus cabut dari sini. Aku gak mau tahu, walaupun kamu sudah membiayai ibuku ke rumah sakit bolak-balik. Tapi hitung saja, di kalkulator, jumlah total, tak beres ke semua. Terpaksa, Yayu kembali lagi ke lembah hitam. Gitu. Dengan dia memutuskan untuk tidak lagi sekolah. Anis ini sampai bingung dengan, ini Yayu kenapa ya? Dia kerja di tempatku bilangnya sekolah tapi kok jarang masuk lah segala macam bla 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 bla. Berjalannya waktu justru malah Yayu akhirnya dikeluarin sekolah. Akan tetapi ternyata Yayu ini sudah mendapatkan uang banyak. Tambah waktu gitu kan ya. Mas, ayo dong mas main ke tempat kamu, katanya mau nikahin aku. Wah, seperti itu nih. Itu setelah sampai rumahnya bla 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 bla, apapun yang ada di depan matanya Yayu, sikat. Ini yang menjadikan Yayu mengajak pindah-pindah rumah. Sebenarnya nggak masuk akal kok, cepet banget nih dapat uang banyak, perhiasan segala macam. Ibunya tanya terus-menerus, Yayu hanya menenangkan. Lah ternyata blender orang Mas Kori. Iya, saya pekerjaannya ini blender orang gitu, waduh. Pak Prapto juga banyak menolong sebenarnya. Akan tetapi Yayu di sisi lain, ya kamu juga sempet nih bikin aku kayak gini, aku sempet ngegugurin. Daripada ibuku denger lah bla 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 bla. Diceritakanlah semua ke adiknya. Nah, flashback pun selesai. Tapi Mbak jahat, kenapa ibu bisa meninggalkan kita Mbak? Ini semua kan gara-gara Mbak. Ya Mbak minta maaf deh, Mbak minta maaf. Akhirnya Yayu pun menjalani proses hukum. Singkat cerita, setelah Yayu menjalani proses hukum, ini berapa tahun kemudian Yayu pulang, bebas. Ternyata adiknya sama sekali tidak mau menerima kedatangan Yayu kembali. Bagi adiknya, apapun alasan Mbak, meninggalnya ibu gara-gara Mbak. Yayu meminta maaf dan Yayu pergi. Nyari kontrakan dan hidup sendiri. Dia menyesali segala perbuatannya. Bagi dia, ya inilah yang aku bisa lakukan. Tapi ternyata kok seperti ini, berantakan. Nonton Yoska Official, aku pengen menuliskan kisah hidupku. Yang awalnya bapaknya yang diusir gitu kan. Ini adiknya jadi yang usir. Apapun alasannya Mbak. Ibu meninggal gara-gara kamu. Nah adik-adiknya pun sempat ikut saudaranya Yayu gitu. Udah dititipin. Saudaranya Yayu juga benci sama Yayu. Itu yang menjadikan akhirnya Yayu diusir juga. Hidup sendiri di kontrakan. Sampai sekarang gitu. Nah itu tadi ceritanya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Buat pengirim cerita mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Buat teman-teman yang punya cerita pengalaman menarik, monggo silakan kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336 tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336 tiganya 4 kali. Atau kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju. Mudah-mudahan penikmat channel Yoska Official ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Karena ku takut lebih beri saat ku terluka nanti.